Masih di News Pagi, pemirsa tidak percayakan virus corona. Seorang pelanggar protokol kesehatan di Ciracas, Jakarta Timur melawan petugas saat terjaring razia masker. Dan petugas pun melakukan penelusuran guna memberikan pembinaan terhadap pelanggar yang melawan petugas. Pria pengendara motor ini melawan petugas lantaran tak terima saat hendak diberikan sanksi. Pelanggar terjaring razia masker di Jalan Tanah Merdeka, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Adu mulut antara pelanggar protokol kesehatan dengan petugas tak terhindarkan. Bahkan pelanggar juga mengucapkan dirinya tidak percaya COVID-19. Nggak ada COVID, Pak. Nggak ada COVID. Kalian itu cuma nyusahin masyarakat doang. Petugas pun melakukan penelusuran guna memberikan pembinaan terhadap pelanggar yang melawan petugas. Ikut saya. Kenapa, Pak? Saya masyarakat, kenapa? Pelakunya tidak bermasker. Terus dari Bapak Kepolisian, Babinsa, ngasih pengarahan, Bapak yang pelakunya malah ngotot, tidak percaya COVID. Tentunya dari petugas sudah membuat edukasi yang bersifat pembinaan. Tapi memang pelanggar sendiri memang susah diingatkan. Kami dalam pelaksanaan tugas itu sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu kegiatan Jakarta bermasker. Nah, ketika ada warga yang tidak bermasker, kita kasih masker. Pada saat itu kita kasih masker juga nggak mau. Pak, nggak ada COVID, Pak. COVID itu cuma nyusahin orang. COVID itu hanya manusia yang bikin. Dalam razia yang digelar petugas gabungan, sedikitnya 10 pengendara motor terjaring razia lantaran tidak mengenakan masker. Petugas meminta agar seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah pegawai Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur histeris saat divaksin COVID-19. Pegawai kejaksaan tersebut mengaku takut pada jarum suntik. Tingkah seorang pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro yang ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19 ini mengundang tawa pegawai dan tenaga medis. Ia sempat histeris dan enggan divaksin setelah didampingi teman-temannya. Pegawai kejaksaan yang mengaku takut jarum suntik ini akhirnya bersedia divaksin COVID-19. Kenapa takut suntik? Takut jarum banget. Kenapa? Takut jarumnya. Oh, sudah lama nggak pernah suntik atau gimana? Enggak pernah. Selama ini nggak pernah sakit disuntik itu? Enggak pernah. Sedikitnya terdapat 3 orang pegawai dan staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang fobia dengan jarum suntik. Dalam vaksinasi COVID-19 pertama ini, 80 orang mengikuti vaksinasi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 170 penghuninya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan dari hasil swab antigen, Panti Asuhan dan Sekolah Bakti Luhur Kota Malang ditutup untuk isolasi mandiri. Perlakuan khusus pun diberikan oleh Pemkot Kota Malang karena sebagian besar yang positif adalah penyandang disabilitas. Panti Asuhan dan Sekolah Bakti Luhur Kota Malang dijaga ketat setelah memberlakukan isolasi mandiri. Sebelumnya berdasar hasil PCR, 8 orang dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Sementara hasil tes swab antigen terhadap penghuni lain, 170 diantaranya positif dengan kondisi orang tanpa gejala. Sebagian besar merupakan penyandang disabilitas. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Kota Malang memberikan perlakuan khusus. Anak-anak kita yang juga disabilitas ya. Jadi harus ada perlakuan khusus ya. Nah, kenapa kok tidak ditaruh di rumah isolasi atau di rumah sakit lapangan? Ini ada yang harus mapah ya, masuknya harus pakai kursi roda dan seterusnya. Ada keahlian-keahlian tersendiri dan itu oleh para pengasuhnya ini kan yang lebih ngerti. Cuma tetap pakai protokol COVID.
Yayasan Bakti Luhur sudah memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Pengawasan dilakukan oleh pihak yayasan, tim medis puskesmas, petugas kepolisian, dan TNI. Sejak pandemi, yayasan sudah memberlakukan pembatasan maksimal dan tidak kontak dengan orang luar. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas adanya varian baru virus corona B117. Mengantisipasi adanya virus baru, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta perketat pemeriksaan penumpang yang baru tiba. Masuknya varian baru corona B117 telah diketahui sejak awal tahun 2021. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta mencatat 2 warga Kabupaten Karawang yang tiba di bandara jalani swab test dan hasilnya positif COVID, sehingga dikarantina di Rumah Sakit Atlet. Guna mendeteksi para penumpang atas varian terbaru corona B117, pihak KKP memperketat para penumpang dengan memakai pemeriksaan gold standar, yaitu RT-PCR. Jadi kalau di sana negatif itu bisa dipastikan bahwa dia negatif. Dan ini dilakukan 2 kali dengan karantina 5 hari. Berarti sebelum berangkat mereka diharuskan sudah memakai RT-PCR, kemudian masuk ke Indonesia 2 kali RT-PCR serta karantina 5 hari dan dilepas untuk bisa meneruskan perjalanan sesudah dinyatakan dia negatif. Menanggapi munculnya varian baru corona ini, Presiden Joko Widodo meminta warga tidak perlu khawatir dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tidak perlu khawatir karena ditemukannya 2 kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B117. 2 orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan. Pencegahan agar tidak tertular virus dengan varian baru ini juga telah kita lakukan bersama-sama. Untuk itu, mari kita tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin cepat. Varian terbaru diyakini 70% lebih menular dari corona sebelumnya, sehingga adanya lonjakan di 30 negara termasuk Indonesia. Pemirsa, 3 anak polisi yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 mendapatkan beasiswa. Pemberian beasiswa sebagai salah satu bentuk untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan tulang punggungnya. Tulang punggung keluarga meninggal dunia akibat COVID-19 memberikan pengaruh teramat besar terutama untuk kondisi finansial. LQ Law Firm memberikan beasiswa kepada 3 anak polisi yang bertugas di Polres Tangerang Selatan yang gugur karena COVID-19. Nah, karena orang tua mereka meninggal, tentu saja anak mereka ini kami mau bantu dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak tersebut agar mereka bisa melanjutkan cita-cita mereka sekolah sampai maksimal dan menjadi orang yang berguna dan berbakti bagi negara dan pemerintahan Indonesia. Sunanti, salah satu istri yang ditinggalkan suaminya karena COVID-19, mengapresiasi pemberian beasiswa untuk anaknya yang masih berusia 9 tahun ini. Penyaluran biaya pendidikan akan dilakukan secara berkala dengan koordinasi Polres Tangerang Selatan dan institusi pendidikan tempat anak-anak ini terdaftar. Sesuai jenjang yang akan dimasukin itu. Misalnya yang ada satu ini sudah kelas 3. Kita akan beri SMA. Jadi kita berikan juga SMA ini sisa. Ketika nanti masuk itu, kita akan berikan ke kuliahnya. Misalnya ke tadi yang seperti ini, ada yang mau ke IT, kita akan masuk di situ. Pada saat dibutuhkannya kita akan berikan. Simbolis pemberian beasiswa dengan menyematkan jaket dilaksanakan di Polres Tangerang Selatan. Penyematan jaket dilakukan oleh CEO LQ Law Firm bersama Kapolres Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.